Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di segmen analisa kripto. Di video kali ini kita akan mengulas untuk token Rose atau Oasis Network. Ini di request salah satu viewers di channel ini, itu dari @gobsblog3879. Oke, thank you udah request. Hari ini Rose diperdagangkan di harga Rp1.000, udah turun sekitar 8%. Rose ini adalah project yang berfokus, layer satu yang berfokus untuk membangun jaringan keuangan terbuka dan juga ekonomi data yang bertanggung jawab. Ya, dia menggunakan Cosmos SDK. Em, Oasis itu memungkinkan kita berinteraksi sama ekosistem blockchain yang mendukung Cosmos. Jadi ini mirip seperti Polkadot, Avalanche juga ya. Jadi dia itu menghubungkan antara blockchain satu dengan blockchain yang lain. Jadi dia berperan sebagai bridge, teman-teman. Kemudian ini juga mempromosikan privacy data dan juga kerahasiaan pengguna, serta bertujuan untuk memperdayakan DeFi yang sifatnya private. Decentralized Finance Private, teman-teman. DeFi itu kuncinya. DeFi itu benar-benar dihajar SEC, akan dihajar SEC ke depannya. Jadi hati-hati buat teman-teman yang pegang token-token DeFi. Kita akan lihat di sini dia privacy, sifatnya privacy. Mereka nggak suka, jadi ya lebih berhati-hati lah. Privacy, missing piece to Web3, build development, scale fast and effortless. Jadi itu yang mereka punya tagline. Mereka juga multi chain, teman-teman. Artinya bisa terintegrasi dengan blockchain-blockchain yang lain. Ini adalah capital-capital yang mendukung proyek ini, teman-teman. Jadi sangat banyak ya. Ini proyek legal, proyek yang bagus. Dari roadmap sendiri, mereka mau bikin apa di 2023? Mereka akan melaunching Oasis Privacy Layer on Sapphire. Kemudian laying groundwork from trustless bridge to Ethereum. New Oasis Explorer that support Sapphire. Kemudian ada leveraging MetaMask Snap for improve wallet experience. Dan untuk privacy layer launch ini bakalan mereka lakukan di awal 2023. Oasis Privacy Layer OPL. Teman-teman silahkan pantau dia di Twitter mereka, karena mereka pasti akan update. Siapa tahu teman-teman dapat momentum yang sangat baik. Sapphire ini confidential, itu bakalan seperti Ethereum virtual machine ke depannya. Ini tentunya sangat-sangat baik ya, perubahan yang sangat-sangat baik yang bakalan dikerjakan oleh Oasis. Lalu future AI with Oasis. Oasis juga membuka diri mereka sama AI, artificial intelligence, token-token yang kemarin seperti ChatGPT, token-token yang berhubungan sama ChatGPT yang udah naik sangat signifikan. Jadi AI ini bakalan menjadi produk utama di masa depan, teman-teman. Jadi sangat-sangat menarik ke depannya. Itu sih beberapa pembahasan singkat aja. Dan kalau kita lihat dari segi transaksi perdagangan, Oasis menurun tajam ya sejak berita SEC keluar kemarin, menyerang Paxos. Terus ya siap-siap lah DeFi. Karena kalau kita lihat dari berita terbaru, sorry, kalau kita lihat dari berita terbaru itu ada produk DeFi dari Rusia yang juga lagi diserang SEC karena dianggap pencucian uang dan scam, teman-teman. Potensi kayak skema Ponzi. Jadi itu pokoknya hati-hati buat teman-teman yang masuk ke koin-koin DeFi. Salah satunya Oasis. Itu sih beberapa yang bisa aku sampaikan. Kita akan langsung masuk ke pembahasan harganya seperti apa. Kita akan masuk langsung ke Rose. Rose kayaknya kita pernah bahas ya Rose dulu. Ini kapan ya? Kapan hari kita bahas Rose? Waktu di Oktober 2021. Dia ada potensi head and shoulders. Ini analisanya masih, dan saya jarang sekali lihat terus ya. Sekarang harganya udah drop, teman-teman. Di awal Januari 2022 kemarin kita bahas terakhir, dan sekarang harga Rose sudah turun lagi. Cuman posisinya Rose, dia lagi struggle bertahan di EMA 200 di time frame daily, which is ini sebenarnya tanda yang lumayan baik lah, teman-teman. Lumayan baik buat Rose. Tapi yang paling pasti harus tetap hati-hati ya. Sementara posisi 0,06
ini merupakan level support yang menahan RUS. Ya, kita bisa lihat di sini ada level support. Kemudian di sini juga masih ada potensi support di bawahnya di 0,05. Lalu gimana target? Kalau saya positif melihat terus itu seperti ini. Kalau trennya positif. Ini merupakan level yang ideal buat akumulasi. Ingat ya, kalau trennya positif. Artinya kita harus mempertimbangkan lagi Bitcoin seperti apa, indeks dolar seperti apa, karena itu akan berdampak sama harga RUS ke depannya. Kalau di time frame 4 jam, proses koreksi yang terjadi pada RUS ini menimbulkan penurunan volume, disertai juga sama volume smart money yang udah turun, sangat signifikan. Kalau kita lihat di sini belum ada tanda-tanda rejection bakalan terjadi, teman-teman. Which is artinya apa? Artinya masih ada possibility buat RUS turun ya. Kalau dari saya sih melihat ini adalah level support yang penting seperti yang kita bahas, karena di level ini bisa jadi level-level ideal buat melakukan akumulasi kalau kita trading dengan strategi buy on weakness atau buy on support. Ini posisinya kita lagi dalam fase tersebut. Tapi dengan resiko kita harus siap kalau yang trading pasang stop loss di bawahnya karena masih ada possibility buat terus kembali spike down ya, dia turun nuncap terus dia kembali recover, masih ada potensi seperti itu. Jadi tentunya ya namanya trading ada resiko, teman-teman. Nggak bisa teman-teman nebak-nebak naik pasti dan itu pasti, nggak ada. Semuanya perlu preparation, perlu planning. Kalau dia turun ke sini kita harus apa, kalau dia turun sampai harga sekian kita harus apa. Jadi ada planningnya, bukan tebak-tebakan. Kalau dari jangka panjang kita melihat fundamental RUS sangat baik ya kalau menurut saya. Kita lihatlah ke depannya. Dia juga berada di harga sekitar 1000 dengan peringkat 108 di CMC. Berarti ya tunggu aja RUS bisa masuk ke 100 besar, maka akan lebih banyak lagi orang yang memantau proyek ini. Dari time frame 1 jam ya jelas terjadi pelemahan momentum sejak 18 Februari, memang sesuai sama data mana tadi itu yang ini ya, ini udah turun sangat signifikan untuk volume transaksi daripada RUS. Jadi gimana untuk kedepannya? Kalau saya sih melihat seperti itu ya. Kita lihat dulu RUS apakah dia bisa bertahan di kisaran 0,065. Kalau dia gagal mempertahankan, kita lihat dia potensinya untuk turun sampai 0,052. Ini juga bisa menjadi level support yang menarik buat teman-teman perhatikan ke depannya. Mungkin dia bakalan sideways dulu, terus dia baru kembali menguat, teman-teman. Jadi ya sementara itu sih. Sama eventnya yang ini teman-teman harus pantau ya. Untuk Oasis Privacy Layer launch-nya ini mungkin bakalan sangat berdampak sama harga. Jadi gitu aja buat terus, nggak terlalu gimana-gimana. Market masih dalam tahap koreksi. Kalau teman-teman melihat ini merupakan potensi yang baik, baiknya teman-teman research lagi ya, lihat seperti apa kondisinya. Tapi kalau saya sendiri melihatnya seperti itu. SEC yang harus teman-teman perhatikan. Di samping memang dia punya news yang sangat baik. Jadi gitu aja, semoga bisa bermanfaat dan akhir kata saya Andre, makasih.